Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan baca hadis berikutnya tentang anjuran Rasulullah SAW di dalam kita berdoa. Hadisnya an Fadalah ibni Ubaidin radhiyallahu anhu qala, dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Jadi ada seseorang didengar oleh Rasulullah, dia di dalam salatnya berdoa. Di dalam salat dia berdoa, kemudian didengar oleh Rasulullah. Lam yahmadillah wa lam yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ini salatnya, berdoanya itu tidak memuji Allah dan juga tidak berselawat kepada Nabi. Faqala ajila hadza thumma da'ahu. Orang ini tergesa-gesa. Ibaratnya Bapak dan Ibu, kalau kita berdoa itu atau kalau kita meminta itu biasanya kan ada basa-basinya, ada puji-pujiannya gitu ya. Tidak datang-datang langsung kita meminta. Nah, kalau kita misalnya, apalagi kalau antara rakyat dengan pejabat tuh, atau mungkin atasan dengan bawahan, macam-macam cara gitu ya. Ada basa-basinya, ada muqaddimahnya, tidak langsung aja. Kalau misalnya kita ketemu seseorang dan kita butuh sesuatu, langsung kita bilang minta, kan rasa-rasanya kurang sopan atau kecil kemungkinan kita diberi, apalagi kalau orang itu tidak kita kenal. Nah, berbeda mungkin dengan anak, dengan ayah atau dengan ibunya, karena sudah biasa gitu kan, langsung aja, mak minta uang, pak minta uang misalnya. Tapi kalau kita dengan orang lain minta pertolongan, tentu ada basa-basinya atau muqaddimahnya. Paling tidak tanya kabar dulu ya kan, apa kabar pak, semoga sehat, panjang umur, diberikan rezeki. Baru setelah itu, saya butuh ini pak, bisa dibantu. Nah begitu ya. Di sini kata Rasulullah SAW, orang ini tergesa-gesa, kemudian dia langsung berdoa. Faqala idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wassana'i alaihi thumma yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian salat ya, kemudian hendaklah memulainya dengan tahmid, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah, kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u bima syaa. Baru setelah itu mintalah sesuka hatinya, semaunya. Baru kita meminta setelah kita memuji. Maka sebenarnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, memang di antara adab-adab yang dianjurkan dan diperintahkan kalau kita berdoa itu, hendaklah kita memuji-muji Allah dulu gitu ya. Kita mulai dengan ta'awudz, berlindung kepada Allah dulu dari segala gangguan setan. Kemudian maka biasanya kalau orang mulai doa kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, atau hamdan syakirin, hamdan na'imin kadang-kadang kalau di kampung ya kan, atau hamdan wa syukran lillah. Baru setelah itu baca wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru setelah itu dia membaca doa, Allahumma inni as'alukal khair, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, Allahumma taqabbal minna, Allahumma rzuqna. Terus doa ya kan. Jadi berdoa itu dimulai dengan memuji-muji Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah. Nah ini Bapak dan Ibu, hadis ini adalah ajaran atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya kalau hidup di zaman Rasulullah itu enak, apalagi dekat dengan Rasulullah. Lakukan. Nah, kalau ada yang salah nanti ditegur oleh Rasulullah. Setelah itu ditegur oleh Rasulullah, maka inilah
yang dapat kita ambil hikmah dari kejadian ini. Seseorang itu salah atau dia keliru, tetapi kita yang mendapatkan ilmu setelahnya. Kita bisa belajar. Jadi jangan sampai juga kita keburu-buru dalam berdoa. Langsung aja minta gitu ya. Tetapi puji-pujilah Allah itu dengan sebaik-baiknya pujian. Mudah-mudahan Allah SWT akan istijabah segala doa dan kebutuhan kita. Walaupun Bapak dan Ibu, Allah tidak butuh pujian kita sebenarnya gitu ya, tetapi itu bagaimana adab kita ketika kita ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebenarnya yang perlu kita lakukan juga ketika kita butuh atau ingin minta pertolongan kepada seseorang itu, yaitu dengan perantara. Di antara perantara yang bagus untuk kita lakukan itu dengan sholat. Kita mendekat dulu kepada Allah gitu ya. Jadi kalau kita ada masalah, maka kita sholat dulu. Jangan ada masalah itu langsung, ya Allah selesaikanlah masalah hamba, tapi sholatnya enggak gitu kan, belum datang kepada Allah. Jadi kalau kita punya masalah, datang dulu kepada Allah, sholat dulu kita, sujud dulu kita, sungkem. Kalau orang kita misalnya ke orang tua kan punya masalah, ingin besar masalah itu, datang dulu kepada orang tua, minta ketenangan jiwa dulu, baru setelah itu kita sampaikan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita datangi Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita sujud, kita ruku, kemudian kita berdoa kepada Allah, meminta atas segala kebutuhan-kebutuhan kita itu. Baik itu kita yang menginginkan kebaikan dunia akhirat, ataupun mungkin kita ingin dijauhkan dari segala kesusahan-kesusahan yang kita alami. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini dalilun ala wujubi ma dzukira minat tahmidi was sana'i was salati alaihi sallallahu alaihi wasallam wad du'ai bima sya. Sangat jelas bahwasanya hadis ini diperintahkan kepada kita untuk memulai doa itu dengan memuja-muji Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini seiring dengan hadis Ibnu Mas'ud yang kemarin. Kata hadis Ibnu Mas'ud kan, "Tsumma liyatakhayyar bima syaa minad du'a." Jadi kita diperintahkan untuk memilih. Nah, ketika kita ingin berdoa, di antara adabnya sebelum kita meminta misalnya apa yang ingin kita baca, ingin kita baca itu, maka mulailah dengan bersolawat. Berarti boleh Ustaz? Boleh. Setelah kita membaca innaka hamidum majid, kemudian kita kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walaupun bukan berarti wajib Bapak dan Ibu, bukan berarti wajib. Seandainya kita langsung juga boleh juga ya. Maka sebagian ulama mengatakan setelah kita membaca tahiyat, langsung kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tidak didahului dengan tahmid atau puji-pujian dan salawat kepada Rasulullah. Lagi kalau kita salat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah atau menjadi imam, khawatir nanti kepanjangan dan menjadi tidak khusyuk sholat si makmum, karena dia merasa ini ngapa imam terlalu panjang. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, fa inna ahadits at-tasyahhud tatadammanu ma dzukira minal hamdi was sana'i wa hiya mubayyinatun lima ajmalahu hadza. Walaupun sebenarnya seandainya enggak kita baca tahmid dan salawat ini kepada Rasulullah, sebenarnya di tahiyat itu sudah ada, sudah meliputi itu. Maka at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, itu kan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca setelah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sudah memuji dan sudah bersalawat kepada Rasulullah di sini. Seandainya kita tidak mengkhususkan dengan bacaan yang lain lagi, maka setelah itu kita langsung berdoa. Dan inilah juga kata para ulama, apakah ini khusus di dalam sholat? Maka tidak juga. Begitu juga ketika kita ingin berdoa di luar
salat. Kita mulailah dengan pujian-pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, di dalam hadis ini, wa fihi dalilun ala taqdimil wasail baina yadail masail wa hiya nadhiru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haitsu qaddama al-wasilah wa hiya al-ibadah ala talabil isti'anah. Di dalam hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita mendahulukan wasilah atas masalah-masalah kita. Sama dengan kita ketika mengkaji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah dulu kepada Allah. Kata Allah, beribadahlah kepadaku. Ya kan? Baru memintalah. Mendahulukan ibadah baru meminta. Artinya kita laksanakan dulu kewajiban-kewajiban kita, insya Allah akan dimudahkan segala hajat-hajat kita. Maka taqdimul ibadah ala al-isti'anah, mendahulukan ibadah atas apa yang ingin kita minta tolong. Kebanyakan kita kadang-kadang minta tolong dulu, ya kan? Baru kita laksanakan perintah gitu. Semestinya kita laksanakan perintah dulu, baru nanti insya Allah akan dipenuhi apa yang menjadi kewajiban atau hak-hak kita itu. Kalau di dalam agama kita maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana Ustadz bilang tadi, kalau kita punya masalah, jangan langsung minta ya Allah selesaikan masalahku, tetapi mendekat dulu kepada Allah. Nah, sebaik-baik wasilah itu adalah dengan salat. Ista'inu bis sabri was salah. Ya. Sabri itu kan kita bersabar menunggu ketentuan Allah, kemudian kita mendekat dengan salat kita. Kita salat, kita meminta, lakukanlah amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu ridho dan senang kepada kita. Maka setelah itu kita mintalah. Kalau kita kiaskan, kalau kita tarik dalam kehidupan kita, kalau kita sudah banyak lakukan hal-hal yang baik dan kita tolong atasan kita, orang tua kita, sahabat kita, keluarga kita, orang yang lebih dari kita, yakinlah suatu saat ketika kita butuh akan mudah diberi, gitu ya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang dapat kita sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.